Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kurniawan dari kelas 10 DPIB 2. Di video kali ini saya akan menceritakan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Gua Hira, saksi bisu ke Rasulullah Muhammad SAW. Gua Hira adalah tempat pertama kali Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Gua Hira di Jabal Nur merupakan tempat bersejarah bagi umat Islam. Untuk mencapai gua diperlukan waktu sekitar 1,5 jam. Mulai dari kaki gunung, jamaah bisa menapaki batu tangga yang sudah ada. Gua Hira adalah tempat pertama kali Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membisikkan ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, suami Siti Khadijah itu kerap berkunjung ke Gua Hira untuk menyendiri. Muhammad bertafakur di Gua Hira manakala sedang gundah, gelisah, dan cemas atas kondisi sosial masyarakat Mekah kala itu. Saat memasuki usia 40 tahun, Muhammad semakin memupuk kegemarannya mengasingkan diri, uzlah, dan menyendiri, ikhtilah, ke Gua Hira. Tak jarang Muhammad berada berhari-hari dalam gua. Kadang sampai 10 malam, kadang lebih dari itu, bahkan sampai 1 bulan. Selama menyendiri dan bertafakur di Gua Hira, Muhammad merasakan kedamaian dan kenyamanan hidup. Jika pun harus kembali ke rumah, Muhammad hanya menyambangi istri dan mengambil bekal baru untuk ikhtilah selanjutnya. Muhammad terus melakukan ritual tersebut sampai turun kepadanya wahyu ayat pertama Al-Quran. Kata Iqra mengawali wahyu sampai dibisikkan 3 kali oleh malaikat Jibril sebelum Muhammad mampu memahaminya. Usai menerima wahyu 5 ayat pertama Al-Quran tersebut, Muhammad dipeluk malaikat Jibril. Imam Bukhari meriwayatkan, Muhammad langsung lemas dan berkeringat manakala Jibril melepaskan pelukan di tubuh Muhammad. Dalam sebuah hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara permulaan wahyu diturunkan. Aisyah berkata, wahyu yang diterima Rasulullah dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu, beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan untuk melakukan khalwat uzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira selama beberapa malam. Kemudian pulang kepada keluarganya Khadijah untuk mengambil bekal. Hingga akhirnya turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas menerima wahyu pertama tersebut, Rasulullah Muhammad SAW kemudian pulang ke rumah menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dalam keadaan gemetar, Muhammad bergegas meminta istrinya agar memberikan selimut padanya. Kemudian berceritalah manusia pilihan Allah ini tentang peristiwa yang baru saja dialaminya di Gua Hira. Tak berlangsung lama, Khadijah mengimani percayai yang disampaikan suaminya, sebab sejak kecil Muhammad sudah dikenal sebagai seorang pria yang jujur. Karena itu ia dijuluki dan diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Khadijah yakin suaminya telah dipilih oleh Allah SWT. Khadijah menyelimuti tubuh gemetar Muhammad hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu Muhammad berkata pada Khadijah, "Hai Khadijah, tahukah engkau mengapa tadi aku begitu?" Lalu beliau menceritakan apa yang baru dia alaminya. Selanjutnya beliau berkata, "Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin." Siti Khadijah pun menjawab, "Tidak, bergembiralah demi Allah. Allah sama sekali tidak akan membuatmu kecewa. Kamu suamiku adalah seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Siti Khadijah, istri pertama Muhammad, menjadi orang yang pertama kali mengimani tauhid yang dititipkan Allah SWT melalui wahyunya kepada Muhammad. Bukan itu saja, Siti Khadijah bahkan orang yang meyakinkan Muhammad bahwa wahyu itu pertanda Muhammad telah dipilih menjadi Rasulullah. Kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, awal mula nuzul Quran. Kisah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul ditandai dengan turunnya wahyu Al-Quran di Gua Hira. Kala itu Nabi berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima
wahyu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui malaikat Jibril. Peristiwa inilah yang dikenal dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran pertama kali ke muka bumi secara bertahap. Nah, untuk mengetahui kisah selengkapnya, berikut rangkuman informasinya yang dikutip dari berbagai sumber. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ruyah as-sadiqah, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah SAW memutuskan pergi ke Gua Hira untuk berdiam diri. Beliau beribadah di sana setiap malam selama beberapa hari, hingga pada 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Iqra." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat pun kemudian menarik dan menutupi Rasulullah hingga ia merasa kepayahan. Kemudian malaikat kembali lagi kepada Muhammad dan berkata, "Iqra." Dan beliau pun menjawab kembali dengan mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat menarik dan mendekap lagi Rasulullah sampai ketiga kalinya hingga beliau merasa kesusahan. Kemudian malaikat menyuruh beliau membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantara air kalam dan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan bacaan surat tersebut, sang malaikat pun meninggalkannya pergi. Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan keadaan gelisah dan menggigil seperti demam. Sesampainya di rumah, beliau meminta Khadijah istrinya untuk menyelimutinya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah seraya berkata, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Lanjut yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Pokok ajaran Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, karena memang semuanya ada dalam Islam. Mulai dari urusan buang air besar sampai urusan negara, Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya. Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu." Al-Maidah ayat 3. Salman Al-Faris berkata, telah berkata kepada kami orang-orang musyrikin, "Sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang air besar." Jawab Salman, "Benar." Hadis sahih riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan sempurnanya agama Islam dan luasnya petunjuk yang tercakup di dalamnya, yang tidaklah seorang itu butuh kepada petunjuk selainnya, baik itu teori demokrasi, filsafat atau lainnya, ataupun ucapan Plato, Aristoteles, atau siapapun juga. Meskipun begitu luasnya petunjuk Islam, pada dasarnya pokok ajaran hanyalah kembali pada 3 hal, yaitu tauhid, taat, dan baro'ah, berlepas diri. Inilah inti ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan ketiga hal ini, pada hakikatnya dia bukanlah pengikut dakwah para nabi. Keadaan orang semacam ini tidak ubahnya seperti orang yang digambarkan oleh seorang penyair. Semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, namun Laila tidak mengakui perkataan mereka. Berserah diri kepada Allah dengan merealisasikan tauhid, yaitu kerendahan diri, dan tunduk kepada Allah dengan tauhid, yakni mengesahkan Allah dalam setiap
peribadahan kita. Tidak boleh menunjukkan satu saja dari jenis ibadah kita kepada selainnya, karena memang hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan mengatur alam semesta ini. Pantaskah kita tujukan ibadah kita kepada selainnya yang tidak berkuasa dan berperan sedikit pun pada diri kita? Semua yang disembah selain Allah tidak mampu memberikan pertolongan bahkan terhadap diri mereka sendiri sekalipun. Allah berfirman, apakah mereka mempersekutukan dengan berhala-hala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedang berhala-berhala itu sendiri yang diciptakan, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya, bahkan kepada diri mereka sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Al-A'raf 191-192. Semua yang disembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di alam semesta ini. Allah berfirman, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenakan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Fathir 13-14. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh ketaatan. Pokok Islam yang kedua adalah adanya ketundukan dan kepatuhan yang mutlak kepada Allah, dan inilah sebenarnya yang merupakan bukti kebenaran pengakuan imannya. Penyerahan dan perendahan semata tidak cukup apabila tidak disertai ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang semata-mata hanya karena taat kepada Allah dan hanya mengharap wajahnya semata, berharap dengan balasan yang ada di sisinya, serta takut akan azabnya. Kita tidak dibiarkan mengatakan sudah beriman lantas tidak ada ujian yang membuktikan kebenaran pengakuan tersebut. Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Ia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut 2-3. Orang yang beriman tidak boleh memiliki pilihan lain apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan keputusan. Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab 36. Orang yang beriman tidak membantah ketetapan Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi mereka mentaatinya lahir maupun batin. Allah berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang beriman bila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. An-Nur 51. Memusuhi dan membenci syirik dan pelakunya. Seorang muslim yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah, maka konsekuensi dari sebenarnya keimanannya, maka ia juga harus berlepas diri dan membenci perbuatan syirik dan pelakuannya. Karena ia belum dikatakan beriman dengan sebenar-benarnya sebelum ia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Padahal syirik adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, karena syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan sikap kurang ajar yang paling bejat terhadap Allah. Padahal Allah Rob yang telah menciptakan, memelihara, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah telah memberikan teladan kepada kita, yakni pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar berlepas diri dan memusuhi para pelaku syirik dan kesyirikan. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Al-Mumtahanah 4.
Jadi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam bukan mengajak kepada persatuan agama-agama sebagaimana yang didakwakan oleh tokoh-tokoh Islam liberal, akan tetapi dakwah beliau ialah memerangi syirik dan para pemujanya. Inilah milah Ibrahim yang lurus. Demikian pula Nabi Muhammad SAW senantiasa mengobarkan peperangan terhadap segala bentuk kesyirikan dan memusuhi para pemujanya. Inilah 3 pokok ajaran Islam yang harus kita ketahui dan pahami bersama untuk dapat menjawab pertanyaan di atas dengan jawaban yang yakin dan pasti. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat memahami agama ini serta diteguhkan di atas meniti din ini. Sekian penjelasan dari saya tentang menceritakan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.